Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa di udara, ya kan? Saudara di rumah masing-masing kita melayani Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan berjumpa di udara melalui siaran ini. Kita percaya melalui ibadah yang ada hari Minggu ini, kita akan dilawat Tuhan. Kita akan dijamah Tuhan, kita akan dipulihkan Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari yang dahsyat. Hari ini menjadi hari sukacita. Hari ini menjadi hari lawatan Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir, maka kuasanya turun atas kita. Lawatannya Tuhan ada atas setiap kita. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Tuhan hadir. Kita mohon pengurapan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita datang berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Karena pagi hari ini, di hari ini kami bersyukur. Karena setiamu, kebaikanmu ada atas kami. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu di tempat ditinggal kami masing-masing, kami siap dilawat Tuhan melalui ibadah hari Minggu yang dahsyat. Ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami dipulihkan, kami dijamah Tuhan. Sehingga baik suami, istri, anak-anak yang ada, kami bergandengan tangan. Kami mohon pengurapan Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan ada atas setiap kami. Sehingga ya Bapa, dimanapun setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami dipulihkan, kami dijamah, kami disembuhkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau habiskan ibadah Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari ya umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau siapkan hati kita. Ido bersama dengan teman-teman singer akan memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya
umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat. Kami mau datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadiran-Mu. Kau yang penuhi setiap kami Bapa. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari angkat kedua tanganmu dan serukan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Tuhan penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hatimu sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sembah Yesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship You, as we worship You. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship You, as we worship You. I worship You. Say, I worship You. Jesus, I And all of my soul, I love You, worship You. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan, I worship You. I worship You, Jesus, I worship You.
I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I live to worship you. Ajar kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Biar segenap hidup kami hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dalam pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih luar biasa sama-sama katakan. Shalom Jemaat GBI Glow Bandung. Shalom. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya untuk setiap kita, amin. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan melingkupi setiap kita, amin. Amin. Mari GBI Glow Bandung bersama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi bersama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bersama kembali katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hati, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Singer saja katakan.
Mari Bapak Saudara di rumah sama-sama katakan haleluya. Ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat. Kami percaya Tuhan. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Mari lambaikan tanganmu katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatan. Oh haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga. Sekali lagi lebih dahsyat. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Berkuasa atas hidup kami Tuhan, hari-hari kami. Biar apapun yang kami lakukan dalam hari-hari kami, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami. Tak pernah habis kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan adalah bagianku. Dengan segenap hati kita katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan adalah bagi. Katakan besar. Kau Allah yang besar. Besar setiamu
besar setiamu Tuhan, Besar setiamu, besar setiamu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku Tuhan adalah bagianku. apapun yang terjadi dalam hidup kami, ini yang selalu mau kami katakan, sungguh besar kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Betul badai masalah tetap ada, betul tantangan tetap ada, betul rancangan-rancangan orang jahat tetap ada dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau fokus kepada itu semua. Kami hanya mau memandang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami hanya mau memandang kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karena kami tahu kalau setiap hari kami memulai hari, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Maka kami percaya pembelaan Tuhan tepat pada waktunya atas hidup kami. Maka kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku Tuhan adalah Lebih sungguh lagi kami mau katakan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, Bapa Kau besar, besar setiamu Bapa, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku Tuhan adalah bagianku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami bersyukur sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap boleh menikmati hadirat Tuhan, kami tetap boleh menikmati kasih setia Tuhan. Dimanapun kami beribadah dan mengikuti ibadah pada hari ini, kami percaya lawatan Tuhan nyata atas kami. Karena itu ya Bapa, saat yang indah juga kami rindu mendengarkan firman Allah bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biar kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bapa, kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat Alkitab kita sama-sama melakukan pengakuan iman dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, sama-sama kita katakan, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita patut selalu mengucap syukur kepada Allah kita yang tidak saja tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya bagi hidup kita, tetapi juga telah mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita.
Dan saya Pendeta Nofrianto Lilongboba tentu juga sangat mengucap syukur untuk kesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan untuk setiap jemaat GBI Glow Fellowship Center Bandung. Dan tentu juga terima kasih kepada hambanya Pastor Glenn Latuheru yang sudah memberikan kesempatan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup ini. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini saya mengangkat satu tema untuk menjadi bahan perenungan kita, yaitu dipilih untuk menjadi kudus dan sempurna. Nah, dari kebenaran firman Allah ini setidaknya ada 3 pokok pikiran penting yang dapat kita ambil. Yakni yang pertama adalah kenyataan pemilihan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa adalah sesuatu yang amat luar biasa bila Allah telah memilih kita. Pemilihan Allah atas kita adalah satu karunia yang begitu besar atas setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi di dalam rahmat-Nya melalui Kristus Yesus, Allah telah mengaruniakan suatu kehidupan kekal bagi kita. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, satu fakta dalam Alkitab bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi dari sini kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan dan bukan kita yang telah memilih Tuhan. Ini juga dengan jelas dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Nah, pokok pikiran penting yang kedua adalah bahwa ada rahmat dari pemilihan Allah ini. Bapak Ibu Saudara, Allah memilih kita untuk dapat menerima berkat yang di sorga, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-3. Di sana Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, saudara, bahwa Allah telah mengaruniakan suatu anugerah bagi kita, supaya kita dapat menerima segala kebaikannya yang akan dikaruniakan saat kita berada dalam kemuliaannya di dalam surga. Hal ini juga menunjukkan berkat yang Allah sediakan dalam surga tentu tidak dapat diupayakan oleh usaha kita manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, dengan jelas ayat bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah lah yang membuat kita diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Ini bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena upaya kita untuk mencari Allah, lalu Allah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita. Tetapi sesungguhnya berkat Tuhanlah, kasih karunia Tuhanlah yang menjadikan kita diselamatkan oleh kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu anugerah bagi kita,
bahwa kita diangkat untuk menjadi anak-anaknya, kita dipilih untuk menjadi umatnya, kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia-Nya, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, upaya manusia untuk mencapai keselamatan itu tidak akan pernah bisa, sebab hanya oleh karya Allah sendirilah maka manusia dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan karena anugerah. Kita memperoleh hidup yang kekal karena anugerah. Kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, itu pun anugerah. Dan karena itu, ini adalah rahmat dari pemilihan Allah atas kita. Allah mengaruniakan hidupnya di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kita percaya bahwa Ia telah menebus dosa-dosa kita, maka kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tujuan dari pemilihan Allah. Allah memilih kita untuk menjadi kudus. Demikian kata firman Tuhan pada ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kata kudus dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, kata kudus ini menggunakan kata hagios. Hagios ini padanan katanya dalam Perjanjian Lama adalah kados. Nah, hagios ini punya arti perbedaan, dibedakan, atau berbeda, dipisahkan, atau pemisahan. Jadi segala sesuatu yang disebut kudus berarti dia berbeda dengan hal-hal lainnya. Misalnya, kalau sebuah tempel, kuil, atau bait begitu, rumah, disebut kudus, disebut kados, atau disebut hagios, maka ia tentu berbeda dengan bangunan atau kuil atau rumah lainnya. Demikian juga, seorang imam disebut kudus karena ia berbeda dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, ketika seorang imam menjalankan tugasnya, maka itu diawali dari pemilihan Allah atasnya. Ia dikuduskan supaya ia dapat menjalankan tanggung jawab sebagai seorang imam. Nah, demikian juga dalam konsep korban persembahan. Korban persembahan itu harus kudus. Artinya, binatang yang dijadikan korban itu berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Dan demikian juga ketika kita tahu bahwa hari Sabat harus dikuduskan, maka hari Sabat itu berbeda dengan hari-hari lainnya. Ia tidak sama dengan hari-hari lainnya. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Dan ini jelas, tentu Allah berbeda dengan ciptaannya, bahkan dengan kita manusia. Nah, demikian pun dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita disebut hagios, kita disebut kudus. Tujuan Allah memilih kita supaya kita menjadi kudus. Artinya Allah memilih kita bukan saja supaya kita jadi orang Kristen, bukan saja identitas keagamaan kita, keyakinan kita sebagai orang Kristen, tetapi Allah memilih kita supaya kita menunjukkan satu cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memilih kita supaya kita hidup kudus dimanapun kita berada. Ini bukan cuma bicara soal satu standar moral yang harus kita penuhi. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud adalah kita harus menunjukkan satu karakter hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus menunjukkan pola hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi menjadi berbeda itu tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Menjadi kudus itu menjadi kewajiban kita. Dan ini pun menjadi satu tantangan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Sebab gereja diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang, untuk menerangi, artinya memberi pengaruh. Dengan apa? Dengan cara hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sebaliknya. Orang yang menyebut dirinya Kristen tapi terpengaruh dengan cara-cara duniawi yang jelas-jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu tantangan bagi gereja. Karena gereja dituntut untuk menjadi terang, untuk membawa pengaruh yang baik, untuk menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup baik, sehingga setiap orang yang melihat perbuatan baik setiap kita akan memuliakan Bapa kita di sorga. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal bagaimana sih hidup berbeda dengan orang-orang dunia, kita lihat dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen dalam gereja mula-mula, bagaimana mereka menunjukkan satu prinsip hidup, satu konsep hidup, satu pola hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga mereka itu betul-betul terlihat ciri hidup sebagai orang Kristen. Mereka bersekutu, mereka saling membantu, mereka saling mendukung, ada yang berkekurangan ditopang oleh yang berkelebihan. Nah, itulah cara hidup yang ditunjukkan oleh jemaat Kristen mula-mula. Dan meskipun mereka tahu bahwa akibat dari cara hidup yang berbeda, mereka bisa saja dibenci dan bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Tapi inilah yang mereka tunjukkan, sehingga kita lihat banyak orang akhirnya tertarik dengan iman Kristen, bahkan mau menjadi bagian daripada iman Kristen itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tampil berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah yang disebut dengan kudus. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Menjadi kudus di kantor kita, menjadi kudus di tengah-tengah keluarga kita, menjadi kudus di tempat di mana kita berkarya, berusaha, menjadi kudus dimanapun kita Tuhan percayakan untuk ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti kita harus mengasingkan diri misalnya. Kita tidak mau lagi bergaul dengan dunia ini misalnya. Lalu kita menyepi ke tempat-tempat tertentu dan kita berdiam diri di sana selama beberapa waktu lamanya karena kita tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal duniawi. Tidak maksud begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi artinya ketika kita disebut berbeda, kita harus ada di tengah-tengah dunia untuk menunjukkan perbedaan itu, sehingga orang akan melihat ini loh kualitas hidup orang Kristen. Sebab itu seharusnya setiap orang Kristen itu dapat dibedakan dengan orang lain. Artinya ketika kita bekerja, maka yang kita tunjukkan kualitas pekerjaan kita bukan supaya kita mendapat sanjungan, kita mendapat reward, salary yang memuaskan, lalu kita mendapat pujian dari pimpinan kita. Tetapi kita bekerja dengan sungguh hati, kita bekerja dengan serius, kita menghasilkan pekerjaan yang baik. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Artinya kita melakukan itu di bawah Kristus. Jadi melalui kehidupan kita, Kristuslah yang nampak dan Kristuslah yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, karena itu ketika kita bekerja, pekerjaan kita baik, maka kita menunjukkan ini loh kualitas kerja orang yang disebut Kristen. Apa jadinya kalau seandainya kita orang Kristen yang menyebut Kristus tapi kerjaan kita nggak beres, kerjaan kita amburadul? Lah bagaimana kita mau jadi berkat di tempat kita bekerja kalau pekerjaan kita nggak pernah beres? Kita sering bolos kerja, kita melakukan tindakan-tindakan curang dalam pekerjaan. Nah, ini harus kita hindari. Kita tidak boleh terjebak pada perilaku-perilaku yang demikian. Kita harus betul-betul menunjukkan seperti apa kualitas kerja orang Kristen sebagai tanda bahwa kita itu punya ciri khas, punya ciri sebagai pengikut Kristus. Nah, demikian juga dalam studi. Kita mau berprestasi bukan supaya kita dipandang pintar, tetapi biarlah kita berprestasi karena memang Tuhan mengendakinya demikian, supaya oleh hidup kita Kristus kembali dimuliakan. Jadi demikian pun kita menjadi orang tua yang baik, bertanggung jawab, kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Demikian juga kita menjadi suami yang setia, bertanggung jawab, istri yang setia, dan juga menjadi istri yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kita semua lakukan untuk Tuhan. Jadi kita lakukan itu supaya Tuhan dipermuliakan.
Jadi kita melakukan itu semua demi Kristus, bukan untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tampil berbeda. Hiduplah sebagai orang-orang yang disebut kudus. Dalam arti kita menunjukkan suatu kualitas hidup yang betul-betul menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya, di situ dikatakan juga bahwa Allah memilih kita untuk menjadi tak bercacat. Nah, kalau kita melihat bahasa aslinya, Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata tak bercacat ini menggunakan kata amomos. Kata ini berhubungan dengan korban biasanya. Nah, artinya dengan begitu kita tahu bahwa ternyata sebagaimana korban yang harus dipersembahkan kepada Allah itu harus tak bercacat dan sempurna, demikian pun hidup kita ini harus sempurna. Seperti kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu dalam surga adalah sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah hidup kita pun harus menjadi persembahan yang sempurna bagi Bapa kita di surga. Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita bicara segala aspek dalam diri kita, segala aspek dalam hidup kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu hobi, apakah itu kehidupan keluarga kita. Itu harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita dipilih untuk menjadi sempurna. Kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang dapat mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar oleh hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh setiap apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan disenangkan oleh setiap apa yang kita kerjakan. Bukan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus mempersembahkan hidup kita yang bersih, yang baik di hadapan Tuhan. Nah, ini tuntutan bagi kita. Karena itu seorang Kristen dipilih untuk menjadi kudus dan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan satu tujuan, yakni hidup kita harus memuliakan Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan dalam hidup ini, jadilah orang yang kudus. Artinya kita mau menunjukkan hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika kita disakiti, kita mau mengampuni. Ketika kita dilukai, kita mau memaafkan. Ketika kita dihianati, kita mau memberkati. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya karakter hidup Kristus itu juga hidup di dalam kita. Sehingga oleh perbuatan kita, oleh cara hidup kita, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Kita dipilih untuk menjadi kudus Bapak Ibu. Kita dipilih untuk menjadi sempurna, sebagaimana Kristus yang juga adalah sempurna. Dalam arti karakter hidup kita itu terus dibentuk. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membuat kita sakit hati, mungkin membuat kita kecewa. Tapi percaya saja bahwa ini adalah jalan Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita diajarkan untuk memberi pengampunan. Ketika ada orang yang mengkhianati kita, kita diajar untuk dapat memberi berkat atas orang itu. Tuhan Yesus sendiri berkata, jika pipi kiri mau ditampar, melintanglah pipi kanan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu ini menjadi satu tanggung jawab bagi kita, supaya kita betul-betul menyadari bahwa di dalam Kristus kita dipilih untuk hidup tak bercacat, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan.
Kita dipilih bukan karena usaha dan upaya kita. Kita dipilih bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Kita dipilih karena berkat Tuhan atas kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, karena kasih Allah lah yang membuat kita diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus Tuhan, dan karena itu kita harus hidup kudus dan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup dengan cara duniawi. Kita jangan sampai terjebak dengan cara-cara duniawi, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam hawa nafsu, dan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah kita jadi orang Kristen yang betul-betul hidup menuruti kehendak Tuhan, hidup dan menghidupi karakter Kristus itu dalam hidup kita, sehingga oleh kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah ini. Kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami harus menjadi berkat. Hidup kami harus menjadi satu hidup yang menunjukkan karakter Kristus. Tuhan menolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan agar melalui kehidupan kami, Engkau saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur ada hal-hal dahsyat, ada hal-hal baik, ada hal-hal luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita imani apa yang kita dengar dari setiap pemberitaan firman kita lakukan. Karena Alkitab bilang orang yang setia ketika melakukan firman maka baginya akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, kita juga akan memberikan korban syukur kita. Di bawah saya udah ada link atau ada nomor rekening gereja. Bapak Ibu bisa transfer ke sana baik persembahan maupun persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memberi dengan sukacita karena kita percaya hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, dan juga saat yang bersamaan juga sehingga pekerjaan Tuhan melalui gereja ini boleh tetap terus dikerjakan. Kita akan berdoa buat persembahan kita, dan kita akan juga doa dalam doa tutup. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur karena firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan di saat yang bersamaan juga kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kami dalam pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu segala yang kami punya berasal daripada Tuhan. Baik memberikan persembahan, persepuluhan jemaat Tuhan maupun persembahan-persembahan lainnya yang diberikan dengan sukacita oleh jemaat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas setiap kehidupan mereka. Mereka memberi, mereka menabur dengan sukacita karena kami tahu segala yang berasal daripada Tuhan sudah kami terima. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga secara khusus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati setiap apa yang dikerjakannya. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan ada atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan gembala senior kami, Pastor Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kekasih, anak menantu, bahkan cucu yang ada. Kami berdoa tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan, sehingga biarlah hidup mereka tetap terus ada dalam naungan keberkatan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga umat-Mu yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan dilayani, yang sementara waktu ini masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan tetap menyertai dan melingkupi kehidupan masing-masing mereka. Apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus, setiap rumah tangga anak Tuhan dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat ibadah hari Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing.
Kami berterima kasih karena kami boleh mendapatkan pesan Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat, diberkati bangsa Indonesia, diberkati kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, diberkati setiap pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin negara di dalam nama Yesus. Sehingga keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka. Hal-hal baik Tuhan terus cetuskan dalam hati mereka. Dalam mereka menangani COVID-19. Kami berdoa beri hikmat. Tuhan tuntun mereka sehingga COVID-19 atas bangsa kami, atas kota-kota yang ada di bangsa kami boleh tetap turun dan turun, semakin lama akan semakin hilang. Karena kami percaya ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur buat ibadah yang dahsyat di hari Minggu ini. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan di GBI Glow Bandung. Kuatkan, teguhkan iman mereka Allah. Sehingga mereka tetap terus mencari Tuhan. Mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Mereka tetap terus menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka melihat bagaimana tangan Tuhan menopang dan menolong masing-masing mereka. Terima kasih Yesus. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami bersyukur buat ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam kemuliaannya. Sambil engkau menengadahkan kedua belah tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. haleluya. Daripada malapetaka Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.